Webinar ini berjudul Controversy of Surgical Treatment of Obesity. Saya pikir ini sangat betul sekali judul ini karena bagaimanapun juga pembedahan untuk obesitas itu masih merupakan suatu kontroversi, bukan saja di masyarakat tapi juga di kalangan medis. Ya, tidak jarang saya temukan bahwa pasien yang sudah ingin saya operasi, saya rujuk kepada seorang dokter di luar bidang bedah yang tidak begitu familiar dengan pembedahan ini, ya, dan akhirnya pasien itu menjadi discouraged, ya. Ditanya oleh dokter tersebut, kenapa sih mau dibedah, kan itu berbahaya gitu misalnya, ya, itu menjadi suatu bukti bahwa ini memang masih suatu kontroversi. Judul saya adalah Multimodality and Surgical Treatment of Obesity, ya. Jadi saya adalah seorang dokter bedah digestif, nama saya Peter Yan Limas, dan saya memiliki peminatan di bidang bedah bariatrik, bedah obesitas. Saya bekerja di Rumah Sakit Sumber Waras, dan juga saya adalah seorang pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara. Kalau kita bicara multimodality, izinkan saya untuk sedikit keluar dari pembedahan, yaitu ada farmakoterapi. Kenapa? Karena bagaimanapun juga farmakoterapi ini adalah penting karena bisa menunjang pembedahan kita. Selain itu juga ada endoskopi, terapi endoskopi. Ini juga ada suatu terapi yang juga baik karena kita bisa menawarkan pada pasien suatu tindakan yang invasifnya berkurang dibanding suatu pembedahan. Tentunya ada laparoskopi. Ya, laparoskopi adalah mainstay atau hal utama dari pembedahan bariatrik. Kemudian ada robotik. Ya, robotik ini sudah dipelopori oleh Dr. Reno dan saat ini sekarang menjadi suatu tren, ya, di Indonesia, terutama di Jakarta. Prinsip-prinsip dari pembedahan sebagai terapi obesitas itu sebenarnya ada. Ya, kita tidak boleh menghindari ini. Yaitu bahwa pembedahan itu bukanlah suatu peluru ajaib. Ya, dia adalah suatu alat. Ya, dan alat ini adalah alat untuk pasien, adalah alatnya sangat kuat. Ya, jangan salah, alatnya adalah sangat kuat yang bisa membantu pasien untuk merubah lifestyle-nya. Tapi, ya, pasien itu harus bekerja untuk merubah diri menjadi lebih baik. Ya, dan dia tidak bisa sesudah pembedahan kemudian dia leha-leha dulu di depan TV, nonton sambil makan snack dan menjadi kurus dan sehat, itu tidak bisa. Nah, untuk yang bukan pembedahan, saya banyak sekali sebenarnya, ya, saya kira, tapi yang umum dipakai itu adalah semaglutide. Ya, ini adalah suatu ajang, saya kira, suatu pembedahan, suatu tambahan untuk bedah yang sangat berguna. Ya, dia ada new kid on the block, tapi tidak begitu new kid lagi lah, ya. Dia udah tidak begitu new lagi, dia sudah cukup lama. Hasilnya cukup bagus, ya. Dia cukup bagus, terutama sebagai ajang kalau menurut saya. Ya, dia tidak konsisten pada seluruh pasien, seperti banyak pembedahan atau teknik-teknik weight loss yang non-invasif ini tidak begitu konsisten, ya. Dan dia tentunya juga akan menyebabkan pasien itu menjadi dependent pada drug ini, pada obat ini. Cost juga merupakan suatu pertimbangan, ya, karena tidak murah, ya, 2 juta, 3 juta untuk satu pen. Dia memang bisa dipakai untuk 1 bulan, 1,5 bulan, tapi tetap aja cukup banyak kalau dilihat jangka panjangnya. Kemudian ada toleransi, dosis itu akan lama-lama akan meningkat. Weight loss-nya berapa lama, berapa banyak? Ya, weight loss-nya kira-kira 10,9% dari total body weight pada 6 bulan. Ini menurut penelitian di JAMA. Dan dia, bagi saya, ini adalah sangat bagus untuk sebagai suatu ajang, ya, sebagai suatu tambahan. Yang kedua adalah endoskopi. Endoskopi ini ada 2, yaitu ada endoskopi sleeve gastroplasty. Ya, artinya kita melakukan pengecilan lambung, nanti kita lihat videonya, dengan cara endoskopi. Kemudian kita bisa menempatkan balon dalam lambung. Ya, ini sebenarnya bukan suatu cara yang cukup primitif sebenarnya, tapi lumayan efektif. Ya, ini adalah ESG.
ya, di mana kita lihat ada secara endoskopi kita masukkan balon, kita melakukan suatu penjahitan. Kita lihat di sini, ya, kita lihat di sini adalah alat, ya, ini adalah alatnya yang ada di ujung endoskopi, dan dengan alat itu kita akan mencapit lambung dan harus full thickness, ya, sampai ke serosanya. Dicapit beberapa tempat, kemudian nanti ditarik sehingga akan mengecil lambungnya. Kira-kira bisa mengecil sehingga kira-kira sampai 50% kira-kira. Kemudian ada intragastric balloon, ya. Teknik ini sama juga, ya. Dia masukkan secara endoskopi, kemudian balon dimasukkan ke dalam lambung. Ya, kemudian baru diisi, ya. Jadi balon itu masukkan dalam keadaan kempes, kemudian diisi. Sekarang bahkan ada balon-balon yang bisa tanpa endoskopi, ya, langsung ditelan. Itu merupakan suatu kemajuan juga, ya, dan mungkin dari segi keamanan itu lebih aman gitu. Ya, sebenarnya cukup primitif cara ini, ya, yaitu menempatkan suatu benda di dalam lambung seolah-olah ada makanan di situ. Dan lambung itu juga akan bereaksi demikian, ya. Dia akan merasa ini ada suatu makanan, dan dia akan berusaha untuk mengeluarkan, sehingga kadang-kadang pasien itu ya merasa mual muntah atau dia mules, ya, untuk hari-hari pertama. Biasanya setelah 3 hari oke. Ya, indikasinya, ya, untuk ESG dan intragastric balloon ini adalah BMI-nya biasanya di atas 27,5 kita mintanya. Ya, dia tidak ada hiatus hernia untuk intragastric balloon, dan dia tidak ada juga ada suatu ulkus atau suatu massa, ini tidak ada. Bagaimana kalau balon itu ditelan? Ya, kita nggak tahu dong ada hiatus hernia atau ada patologi dalam lambung. Di situ anamnesis yang berperanan. Ya, kalau tidak ada gejala-gejalanya, ya biasanya juga tidak masalah. Hasilnya untuk ESG, weight loss yang diproyeksikan itu sekitar 15%. Ini tapi proyeksinya, ya. Artinya belum tentu sedemikian. Intragastric balloon juga proyeksinya adalah sekitar 10%. Kita pernah mengadakan suatu penelitian, ya, dan kita bandingkan antara intragastric balloon dengan ESG. Ya. Hasilnya itu sekitar 10,8 untuk keduanya, ya. Untuk intragastric balloon maupun ESG itu kira-kira penurunan berat badan itu ada 10,8 total body weight. Jadi 11-12 lah, kira-kira sama, hampir sama. Bagaimana dengan medikamentosa? Ya, mirip. Hasil memang mirip. Hanya saja pada ESG dan intragastric balloon, ya, kita tidak memberikan pengobatan jangka panjang. Bagaimana pembedahan? Ya, pembedahan indikasi itu kira-kira BMI di atas 35 tanpa komorbid atau di atas 27,5 dengan komorbid. Komorbid apa? Komorbidnya yang paling utama adalah diabetes, hipertensi. Dan ini juga untuk biasanya angka ini adalah pada konsensus 2022 itu adalah angka untuk orang Asia. Karena orang Asia itu akan lebih cepat kena diabetes dengan hipertensi dan segala macam metabolic syndrome. Sehingga dia biasanya secara umum akan lebih rendah indikasinya. Jadi lebih cepat untuk operasi dibandingkan orang asing, orang Kaukasia, ya. Jadi apa yang perlu dipertimbangkan kalau kita mau melakukan pembedahan? Ya, terutama ada beberapa hal. Misalnya GERD, ya. GERD ini merupakan suatu pertimbangan. Adalah teknik-teknik tertentu yang akan memberikan GERD. Ada teknik-teknik tertentu yang akan menghilangkan GERD. Merokok misalnya, ini juga penting. Merokok ini juga tidak boleh kita lakukan bypass antara lambung dengan usus halus. Jadi ini ada suatu pertimbangan. Kalau pasien itu tidak bisa merokok, tidak bisa berhenti merokok, lebih baik kita hindari. Ya, kita melakukan teknik-teknik yang lebih aman. Misalnya sleeve gastrectomy, itu masih lebih aman. Apakah pasien itu bisa makan protein? Ya, biayanya misalnya, ketersediaannya di tempat dia. Ya, atau secara psikologi dia tidak mau peduli.
ya itu juga penting. Ya, apakah dia bisa melakukan restriksi? Ya, pasien itu harus bisa jangan lapar mata, kenyang tapi masih pengen makan. Nah, itu berbahaya. Kita ada teknik-teknik tertentu yang kita mesti hindari atau kita mesti memilih teknik-teknik tertentu untuk pasien-pasien seperti ini. Bagaimana pembedahan bekerja? Ya, ini sudah sangat umum, yaitu restriksi dan juga hipoabsorpsi. Ada dua teknik. Ya, kalau menurut saya king raja dari restriksi itu adalah sleeve gastrectomy. Kalau dulu waktu saya fellow itu saya setelah operasi, saya paginya harus melihat pasien itu minum kontras. Nanti kelihatan di situ ya, kontrasnya masuk, ya. Dia masuk ke tempat ini ke daerah esofagus, dia akan ngantri dulu. Ya, dia ngantri dulu, baru dia akan masuk ke lambung. Ya, jadi sedikit demi sedikit akan masuk. Jadi kita tahu bahwa ini memang restriksinya kuat sekali. Hipoabsorpsi. Saya ambil contoh untuk hipoabsorpsi adalah selalu SADI. Ya, ini adalah teknik yang kuat sekali untuk terjadi hipoabsorpsi sehingga anastomosis duodenal-ileal bypass. Ya, jadi di sini kita lihat tetap kita lakukan suatu sleeve gastrectomy, ya, tapi di duodenum pertama kita sambungkan, kita pisah duodenumnya, kita sambungkan dengan ilium. Jadi makanan sudah sedikit yang dimakan, dia akan penyerapannya akan berkurang karena langsung masuk ke ilium, jejunumnya akan di bypass. Tapi tentunya dengan teknik ini juga kemungkinan terjadinya kekurangan protein itu lebih tinggi, jadi harus hati-hati. Di antaranya itu, ya, di dalam sleeve dengan SADI itu ada beberapa teknik. Ya, ada transit bipartisi atau SASI juga ada, sleeve PJB, ada RYGB. RYGB ini udah 75 tahun ada. Ya, jadi ini merupakan suatu gold standar di mana semua teknik-teknik itu akan dibandingkan dengan RYGB. Ada mini gastric bypass atau OAGB, ya, ada sleeve DJB, ada juga BPDDS. Nanti kita lihat gambarnya masing-masing. Ya, ini adalah sleeve bipartisi. Ya, ini adalah sleeve bipartisi di mana makanan itu ada sleeve-nya, ya, tapi ada dua jalan, ada jalan normal, ya, masih normal, ya, ada jalur cepat, ya, dari sleeve itu langsung masuk ke dalam usus ilium, ya, ada dua cara, dua jalur, makanya disebutnya sleeve bipartisi. Atau yang anastomosis cuma satu, ini kalau yang teknik ini anastomosisnya ada dua, ada satu di atas, ada satu di bawah, ini ada anastomosisnya, ya, di bawahnya juga ada anastomosis lagi, ya, untuk mengalirkan empedu. Kalau anastomosis cuma satu, disebutnya single anastomosis ileal bypass, SASI. Kemudian ada sleeve proximal jejunal ileal bypass. Ini adalah teknik yang juga sangat baru, ya, tapi sangat menjanjikan sebenarnya. Hanya saja ada suatu blind loop di sini. Ya, kita lihat sini ada suatu blind loop, ya, yang kita agak sedikit khawatir bahwa mungkin ada pertumbuhan kuman yang, ya, tidak bisa dikontrol gitu. Jadi PJB ini masih, ya, orang belum terlalu berani untuk melakukan. Tapi sebenarnya sangat menjanjikan. Kemudian ada mini gastric bypass. Mini gastric bypass ini saya sudah tidak lakukan lagi karena ada beberapa kasus di mana kita melihat bahwa empedu yang jalan di sini ternyata bisa naik terus sampai ke atas, hampir masuk ke kerongkongan, malah sampai masuk ke kerongkongan. Jadi ada sedikit kontroversial di sini. Saya tahu juga ada beberapa rekan yang tidak mau lakukan ini. Tapi teknik ini memberikan hasil yang sangat baik sekali, ya, penurunan berat badan bagus dan juga teknik operasinya simple, gampang. Ya, jadi ini merupakan suatu teknik yang masih sangat populer, walaupun saya tidak lakukan lagi. Kemudian ada sleeve duodenojejunal bypass. Ya, ini merupakan prinsipnya adalah suatu SADI, tapi dengan bypass yang lebih pendek. Ya, ini kan bypassnya di sini. Bypassnya di daerah ilium. Kalau yang sleeve duodenojejunal bypass, artinya dia bypassnya kira-kira mungkin di daerah sinilah. Ya, jadi antara duodenum ke jejunum, lebih pendek. Tapi hasilnya juga cukup baik sebenarnya. Kemudian ada BPDDS, ya, atau yang lebih dikenal sebagai duodenal switch. Sebenarnya ini adalah teknik aslinya dari SADI. Ya, dia benar-benar memberikan hipoabsorpsi yang sangat kuat. Ya, ini adalah teknik-teknik
dari ini adalah modalitas pembedahan yang saat ini masih ada. Yang sudah tidak ada sebenarnya banyak lagi. Ya, lebih ada 15-an mungkin puluhan teknik-teknik yang sudah datang dan pergi lagi gitu. Hasil dari bedah bariatrik. Ya, hasil dari bedah bariatrik kalau tadi kita lihat 10% untuk ESG atau balon atau semaglutide. Kalau bedah itu 30-40%. Ya, dan 30-40% itu hampir selalu ya mungkin 80% itu akan tercapai. Jadi kepastian untuk tercapainya weight loss yang bagus itu memang ada pada pembedahan. Kemudian juga ada remisi diabetes, ya, tergantung tekniknya. Kalau sleeve gastrectomy mungkin lebih rendah pun, tapi itu 60-70% ya. Kalau misalnya SADI itu mungkin hampir 90-100%. Tergantung dari beberapa hal, usia, ya berat badannya, lamanya diabetes, ya itu semuanya ada. Bergantung, tidak selalu kita akan temukan angka yang bagus, ya tergantung. Kalau pasiennya udah lama sekali diabetes, remisinya tidak begitu baik. Remisi hipertensi juga baik biasanya ya, kalau pasien-pasien yang teknik-teknik tertentu itu akan lebih cepat didapatkan. Kemudian remisi sleep apnea juga, ya bergantung pada beratnya. Kadang-kadang dia dalam waktu sebulan tuh udah mulai hilang ngoroknya. Ya sleep apnea, tapi yang paling kelihatan adalah setelah setahun, itu akan bagus sekali. Komplikasi dari bedah bariatrik, ya untuk 30 hari post operative mortality itu kira-kira sekitar 0,08, maaf, 0,08, artinya 8 per 10 ribu, ya. Kemudian dari malnutrisinya, ya tergantung dari pembedahan apa. Kalau untuk sleeve gastrectomy hampir tidak ada, sedikit lah, ya bergantung pada komplikasinya. Misalnya dia ada ulkus di lambungnya, ya bisa terjadi. Tapi kalau secara pada umumnya tidak akan terjadi. Beda dengan SADI. SADI itu tingkat malabsorpsinya, tingkat malnutrisi itu lebih tinggi. Ya jadi kita harus sangat lebih hati-hati. Serious adverse effect-nya ya misalnya leak atau perdarahan itu berkisar di angka 0,65 sampai di 5% kira-kira. Ya bergantung pada tekniknya juga. Kalau pada sleeve lebih kecil, pada teknik misalnya bypass yang lebih complicated itu lebih besar. Bagaimana kita melakukan pemilihan? Ya pertama harus pilih dengan baik ya, dengan hati-hati. Psikologi itu penting. Apakah pasiennya mau mengikuti anjuran dokter? Apa dia mau ikut follow up? Atau dia mau saya sendiri? Ya, itu penting. Apakah pasien itu harus ada restriksi? Ya pasiennya tidak bisa menahan diri. Walaupun dia kenyang, tapi dia masih pengen makan. Jadi dia benar-benar perlu restriksi. Perlu dipaksa. Kalau ya, maka teknik-teknik ini ada beberapa teknik yang tidak akan bekerja, ya misalnya ESG, ya atau balon atau medikasi, ya dengan semaglutide itu tidak akan banyak bekerja, pasti akan kemungkinan gagalnya itu tinggi. Kalau dia memerlukan restriksi atau dia pasiennya cenderung untuk makannya ya lebih keserampangan, mungkin sleeve gastrectomy itu adalah suatu teknik pembedahan yang baik. Kalau pasiennya dengan BMI tinggi 60-70, mungkin sleeve gastrectomy itu tidak akan mencapai targetnya, ya. Dan di sini diperlukan teknik-teknik yang lebih agresif seperti SADI misalnya. Kalau pasiennya ingin minimal invasif, ya di sini kita enaknya adalah ada intragastric balloon atau ESG. Ya kadang-kadang pasien juga sudah sangat bosen makan obat. Ya, dia sudah banyak sekali belanja untuk turun berat badan. Ya, dan akhirnya kapok untuk makan obat dan dia minta sesuatu tindakan tapi yang minimal invasif. Nah, di sini bisa dipakai balon atau ESG. Kemudian juga pasien yang imun, ya yang kebal terhadap follow up, dia tidak mau atau tidak bisa untuk follow up. Ya, di sini ada suatu example. Nanti saya akan tunjukkan kelemahan dari suatu teknik, yaitu laparoscopic adjustable gastric banding, ya bukan balloon, maaf, gastric banding GB. Kalau pasiennya tidak bisa follow up, maka kita harus menghindari teknik-teknik bypass atau SADI misalnya, itu jangan sebaiknya. Mungkin
Kalau dia tidak bisa follow up, mungkin kita akan lebih baik memilih teknik seperti sleeve gastrectomy. Ini adalah adjustable gastric banding ya. Kita lihat di sini ya ada suatu band ya, suatu cincin ya yang ada balonnya sehingga dia bisa diketatkan, bisa dilonggarkan. Dan balon itu akan dihubungkan dengan suatu port ya, dengan port ini di sini. Jadi balon itu bisa diketatkan dengan cara menyuntik port ini. Ya. Teknik ini membutuhkan follow up yang sangat ketat. Kalau dia sudah terlalu longgar portnya, maka dia harus ke dokter untuk diketatkan. Kalau dia terlalu ketat, dia harus ke dokter untuk dilonggarkan. Saya pernah ketemu pasien yang setelah dipasang, dia tidak pernah follow up. Itu benar-benar mengherankan sekali. Bisa salah pasiennya, bisa juga salah dokternya. Ya, jadi sayang sekali, mubazir. Ini harus dipertimbangkan. Kalau pasien memang tidak bisa follow up, ya jangan pakai teknik ini. Teknik ini akan gagal. Bagaimana dengan pembedahan robotik? Ya, pembedahan robotik ini adalah suatu pembedahan atau suatu perkembangan yang sekarang sedang tren. Ya, banyak sekali rumah sakit yang mulai masuk ke sini. Ya, robotik untuk pada bariatrik dimulai oleh Dr. Reno. Ya, di Jakarta. Kemudian kita lihat bahwa pembedahan bariatrik itu loncatannya hebat sekali waktu ada laparoskopi, jauh sekali. Tapi dengan adanya robotik, memang loncatannya tidak banyak, tidak jauh. Kenapa? Karena sebenarnya tidak ada hal-hal yang dilakukan di robotik yang tidak bisa dilakukan oleh bedah laparoskopi. Hal ini terutama di dalam bedah bariatrik ya. Kalau bedah onkologi mungkin tidak, mungkin robotik itu keunggulannya cukup ada lah. Tapi untuk bariatrik itu tidak begitu muncul. Ya, semuanya sebenarnya bisa dengan laparoskopi. Bedanya adalah bahwa dia membutuhkan manpower lebih rendah. Ya, karena asisten dengan dokter yang memegang kamera adalah si operator sendiri. Kemudian juga surgeon comfortnya lebih tinggi. Ya, ini bisa diterjemahkan kepada bahwa pasien itu dioperasi oleh dokter yang lebih dalam keadaan fresh. Jadi bukan semata-mata keuntungan dokternya aja ya, tapi juga ada keuntungan untuk pasiennya. Tapi pada umumnya memang secara umum dikatakan bahwa bedah robotik itu memang keuntungannya lebih pada operatornya, pada dokternya. Sebagai konklusi, ya multimodalitas itu adalah suatu hal yang baik. Ya, kita perlu. Dulu kalau saya nggak bisa, kalau pasiennya belum masuk indikasi, maka saya bilang ya saya tidak bisa bantu Anda, silakan pulang. Kalau sekarang saya bisa menawarkan balon, menawarkan ESG, menawarkan semaglutide. Jadi multimodalitas itu penting. Ya, tidak semua pasien ingin hal yang sama. Pasien mungkin ada yang mau tidak dibedah, mungkin ada yang mau obat-obatan saja, atau mau ada yang kombinasi, atau ada yang mau hasil yang baik sekali. Ya, apa saja yang penting hasilnya bagus. Itu macam-macam pasien. Ya, kalau kita memiliki gudang persenjataan yang lengkap, itu akan lebih nyaman. Ya, seperti tadi saya katakan, kalau pasien tidak mau operasi, kita ada persenjataan lain. Kalau pasiennya mau hasilnya bagus, kita ada senjatanya juga gitu. Jadi kelengkapan persenjataan itu sangat penting. Berbeda ya, minimal invasif dengan efektif itu selalu bertentangan. Ya, semakin minimal invasif biasanya efektivitasnya juga akan semakin berkurang, itu wajar. Kalau efektivitasnya dengan safety juga sama, side effect-nya juga sama ya. Semakin kuat efektifnya, maka safety-nya dan side effect-nya mungkin akan berbeda juga. Safety-nya akan lebih rendah, side effect-nya juga akan lebih tinggi. Itu wajar. Tapi semua multimodal, semua prosedur bariatrik menurut saya itu adalah aman, tanda kutip ya. Karena keamanan itu adalah suatu yang relatif saya kira. Ya, tapi kalau kita bandingkan, selalu dibandingkan adalah bahwa tingkat keamanan pada bariatrik itu lebih aman dibanding tingkat operasi pengangkatan kandung bedu. Ya, itu selalu bisa kita kemukakan ke pasien. Ya, apakah pasien itu pernah tahu, kemungkinan besar pernah tahu ya bahwa dia ada saudaranya atau siapa yang pernah diangkat kandung bedunya karena batu empedu. Kita bisa terangkan bahwa itu tingkat komplikasinya lebih tinggi dibandingkan operasi bariatrik.
Terima kasih, demikian pemaparan saya. Sekali lagi terima kasih dan merupakan suatu kehormatan untuk bisa di sini.